Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bulughul Maram. Hadis 227 dan 228. Masih di kitab sholat, tepatnya di babus syurutis sholati utawi iki iku bab kang nerangake syarat-syarate sholat. Hadis 227. Wan Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an qala Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli khali salat Rasulullah ala rakhilatihi ing atase untane Rasulullah haitsu tawajjahat ing dalem endinggon madhep bihi apa untahi kelawan Rasulullah. Dari Amr bin Rabi'ah radhiyallahu anhu ia berkata, saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya menghadap ke jihad yang dibawa kendaraan itu. Muttafaq alaih. Zadal Bukhari yu'minu birazihi walam yakun yasna'uhu fil maktubati. Dan Bukhari tambah, Rasulullah mengisyaratkan dengan kepalanya dan tidak ia kerjakan begitu di sholat yang difardukan. Hadis 228 wali Abi Dawud min hadithi Anasin radhiyallahu anhu kana idza safara farada an yatatawwa'u istaqbala binaqatihi al-qiblata fakabbara tsumma shalla haitsu kana wajhu rikabihi wa isnadun hasanun. Dan bagi Abu Dawud dari hadis Anas radhiyallahu an adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pelayaran dan hendak sholat sunat, ia menghadap kiblat dengan untanya. Lalu ia bertakbir, kemudian ia sholat menghadap kemana muka kendaraannya menghadap, dan isnadnya hasan. Hadis ke-227 menegaskan bahwa di dalam pelayaran kalau hendak sholat sunat, Rasulullah SAW tidak menghadap kiblat sama sekali. Hadis ke-228 menegaskan pula bahwa di permulaan saja Rasulullah SAW menghadap kiblat. Dua-dua macam cara ini boleh dikerjakan. Di dalam hadis ke-227 Amr bin Rabi'ah ada berkata bahwa Rasulullah SAW tidak kerjakan seperti yang tersebut itu di dalam sholat fardu. Perkataan ini tidak menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah kerjakan fardu di atas kendaraan dengan menghadap kemana kendaraannya menghadap. Dan dengan isyarat pada rukuk dan sujud hanya menunjukkan bahwa sepanjang pengetahuan Amir, Rasulullah SAW tidak pernah kerjakan demikian di sholat fardu. Kalau kita perhatikan hadis dalam urutan sholat, hampir tidak terdapat perbedaan antara sholat fardu dan sholat sunat, melainkan tentang hukumnya. Yang fardu itu wajib, yang sunat itu tidak wajib. Oleh sebab persamaan itu, maka apa-apa yang dikerjakan di sholat tentu boleh di lainnya, kecuali kalau Nabi SAW ada tegaskan bahwa perbuatan ini atau itu hanya buat sholat di atas kendaraan dengan tidak menghadap kiblat dan dengan ruku dan sujud seperti biasa. Rasulullah SAW tidak membedakan. Ada diriwayatkan dari Ya'la bin Murrah oleh Ahmad, Tirmidzi, Nasai dan lainnya bahwa di dalam satu pelayaran ketika Rasulullah dan sahabat-sahabatnya sampai di satu tempat yang sempit atau dua gunung, padahal sedang hujan dan becek, Rasulullah SAW suruh adzan, lalu maju ke depan dengan kendaraannya buat jadi imam. Lalu ia bertakbir dan sholat di atas kendaraan dengan isyarat sujud lebih rendah daripada rukuk. Dan ada riwayatkan bahwa Anas pernah berbuat seperti tersebut itu. Oleh yang demikian, maka di dalam pelayaran, terutama dengan kapal terbang, dengan kereta api, dengan perahu, kalau payah mengerjakan sholat sebagaimana biasa, boleh kita kerjakan seperti yang tersebut di hadis ke-227 itu. Shadaqallahul Adzim.